rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. Sekarang tugas kita adalah merebut kembali demokrasi itu. Apakah kalian siap untuk merebutnya? Apakah kalian siap untuk merebutnya? Yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Indonesia. What we saw a few hours ago is the transfer of power from Mr. Suharto to Mr. Habibie, which was completely constitutional. Mereka juga masih dibayang-bayangi oleh huru-hara massa yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri sebagai bangsa yang berakhlak dan bermoral tinggi, sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama. Kita mengutuk perbuatan biadab tersebut. In May 1998, huge student protests helped precipitate the end of the 32-year rule of Indonesian dictator Suharto and his so-called New Order regime. With the economy in freefall in the wake of the Asian financial crisis, students occupied the parliament building and rioting broke out in major cities, Medan, Jakarta and Solo. An independent fact-finding team later determined that more than 1,000 people died in Jakarta alone, and dozens of women, most of them ethnic Chinese Indonesians, were raped. At the time, student activists had 6 reform demands: enforce the rule of law, eradicate corruption and nepotism, prosecute Suharto and his cronies for human rights violations and corruption, amend the constitution to make the country more democratic, end military involvement in domestic affairs, allow regional autonomy in the sprawling archipelago nation. 20 years later, has Indonesia achieved these goals? Yang harus diingat, apa sih yang diinginkan oleh ketika kita reformasi? Yang pertama adalah kekuasaan itu benar-benar ada di tangan rakyat. Bagaimana rakyat mempunyai pengaruh untuk membangun pemerintahan dan kemudian terlibat di dalamnya, terlibat untuk kesejahteraan bersama tentunya. Itu dilakukan dengan menjamin hak-hak rakyat. Since the collapse of the Suharto regime, Indonesia has evolved from a centralized authoritarian state to one of the most decentralized in the world. Indonesia enjoys freedom of the press and a fluid multi-party political system, and it has held many elections at local and national levels, declared free and fair by international observers. Waktu itu kita tahu persis masa gelap era Orde Baru telah menghancurkan masyarakat sipil. Reformasi telah menyumbang pembentukan masyarakat sipil. Mereka berani berinisiatif dan berkontribusi pada perubahan. Dan demokrasi hari ini sesungguhnya juga ditopang oleh gerakan reformasi. Amin Rais, a key figure in the reform movement who later became a politician and presidential candidate, says many of the goals of 1998 have been achieved, such as regional autonomy, removing the military from any domestic function, and freedom of expression. But Indonesia has not realized its full potential, he says. Yang belum itu adalah pemulihan ekonomi. Ya. Pengangguran masih berat, kemiskinan masih meluas, ya. Utang juga makin menggunung, ya. Kemudian ketergantungan kita ke luar negeri juga makin hebat. Kalau sekarang ini beralihnya kedaulatan ekonomi kita
ke tangan kelompok tertentu. Waktu kita memulai reformasi itu yang menjadi concern kita adalah bagaimana pemilik modal itu berkoalisi dengan penguasa untuk kepentingan mereka. Dan selama ini itu yang masih terjadi. Kalau itu yang masih terjadi sampai sekarang, ya berarti ada yang nggak jalan nih. Dan itu yang selama ini selalu kita perjuangkan di 98. Bagaimana kemudian kesenjangan itu harusnya semakin menipis gitu, bukan semakin menjauh. Ketika kesenjangan itu semakin menjauh ya karena memang apa yang sumber daya yang kita punya sekarang ya dikeruk habis-habisan untuk penguasa dan kepentingan modal gitu, atas nama investasi segala macam. In addition to economic woes, many human rights violations from the New Order era have never been resolved. 23 activists disappeared in 1997 and 1998, according to Indonesia's Commission for Missing Persons and Victims of Violence. 13 have never been found. University student Petrus Bima Anugrah went missing in March 1998. Sebenarnya beberapa tahun terakhir ini saya sudah tidak begitu ambisi atau antusias banget untuk mencari keberadaan dia, Mas Bimo. Baik di dalam melalui jalur pemerintahan, ya kayaknya jauh untuk dilakukan. Karena di dalam pemerintahan sendiri Jokowi bukan sendirian, tapi sudah dikerumuni oleh militer yang pada saat itu adalah diantaranya adalah yang masih berkuasa dalam kasus 98. Tentang pelanggaran HAM ini belum tersentuh di pemerintahan ini selama 3 tahun pemerintahan Jokowi. Kami tidak berharap lebih. Likewise, the rapes of May 1998 have never been solved, and there's never been a follow-up investigation into the murder of Martadinata Haryono, a 17-year-old activist who was vocal about helping those rape victims. Martadinata was found dead in her home in October 1998. Police at the time claimed it was a case of robbery, although nothing had been stolen. Oppression of ethnic Chinese is still a factor in Indonesian society, most visibly in the recent downfall of Jakarta Governor Ahok on what some saw as trumped-up charges. His trial and 2-year conviction took place amid pressure from huge Muslim groups claiming they were defending religion. Kalau di Indonesia itu menggunakan kaidah-kaidah identitas, ya. Kalau misalnya orang Islam, pantas dong memilih pemimpin yang Muslim, lebih aman, ya. Orang Islam itu ajarannya nggak boleh intoleran. Tapi kalau didahului, ya dihina Maidah 51, Ahok yang betul-betul penista agama itu menghina, itu tuh bangkit, Mbak. Ya. Kalau saya melihatnya bahwa toleransi yang diperjuangkan oleh Gus Dur waktu itu saat ini sudah mulai kian mengendur ikatannya, ya. Dan tambah mengendur gitu. Terbukti dengan terjadinya aksi bela Islam 14, 12 dan masih banyak lagi yang lain. Itu kan apalagi yang menjadi alat yang dijadikan sebagai alat adalah agama. Sehingga ini akan lebih memperuncing intoleransi di negara kita. Since the start of the reform era, Indonesia has experienced episodes of communal violence and acts of terrorism. In mid-May, 2 families carried out suicide bombings at 3 churches and a police station in Indonesia's second largest city, Surabaya. I'm sad, and as a Christian, the real question as a Christian, do I allow to worship in Indonesia? Hari ini saya masuk ke gereja, saya punya perasaan takut sebenarnya. Kok mau ke gereja aja sepertinya takut akan pemboman. Kita juga tahu bahwa ada periode-periode di mana sebetulnya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang radikal ini sudah berjalan. Yang harusnya sejak saat itu pula sudah harus dilakukan langkah antisipasi, langkah-langkah untuk menekan, untuk mencegah jangan sampai itu berkembang.
Karena kalau itu tidak dilakukan penanganan, maka dampaknya akan muncul kemudian, bukan pada saat itu saja. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa pemerintah gagal, kemudian membiarkan, kita tidak bisa melihat hanya dengan kasus Surabaya kemudian dinyatakan gagal. Karena dari Densus sendiri sudah berhasil mencegah 23 kali rencana serangan dengan menangkap 368 orang. Ini tentunya kalau kita bayangkan itu terjadi ledakan, lebih dari apa yang terjadi di Surabaya ataupun di Riau maupun di Makobrimob.